Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Pemerintah pusat lagi pesimis, maka Anda yang mesti optimis. Ya, kalau yang saya baca di akar rumput, di grassroots, di rakyat, sangat bagus. Kita ingin supaya ada keakraban di desa. Tapi selalu pertanyaannya adalah, nanti pemerintah mau bantu apa? Sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Ya, kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Halo sobat-sobat sudut pandang, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kawan-kawan, ini kayaknya semakin dekat dengan 100 hari kinerja Pak Prabowo Subianto selama menjadi presiden, teman-teman. Nah, menuju 100 hari ini, jadi kemarin itu ya biasa namanya presiden kan pasti banyak sekali kegiatan. Termasuk salah satunya menghadiri undangan-undangan. Nah, kemarin pas banget nih Pak Prabowo Subianto itu menghadiri acara Kadin Indonesia. Dan ketika menyampaikan pidato, ada beberapa poin menarik yang pastinya seru banget kalau kita bahas hari ini. Jadi gimana? Langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Saudara-saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Saudara-saudara, saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta. Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar, saya tidak menghentikan. Saya merubah. Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih pengalaman, saudara-saudara sekalian. Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan swasta, silakan bergerak semuanya. Oke, ini salah satu poin yang disampaikan Pak Prabowo Subianto di acara Kadin Indonesia. Jadi memang ada beberapa pemberitaan yang mengatakan kalau Pak Prabowo ini menghentikan proyek infrastruktur gitu loh, kayak tidak memperdulikan hal itulah gitu loh. Terus kemudian di sini Pak Prabowo itu memberikan pemaparan, memberikan jatuhnya bisa klarifikasi juga gitu ya atas pemberitaan-pemberitaan seperti itu yang pastinya tidak jelas gitu ya. Yang kemudian Pak Prabowo juga menjelaskan proyek infrastruktur terus berjalan, cuma diserahkan ada beberapa perombakan seperti salah satunya diserahkan ke swasta karena lebih efisien, inovatif, dan pastinya sudah berpengalaman seperti itu. Tapi sayangnya teman-teman, di balik kinerjanya Pak Prabowo yang kita sudah mengetahui di awal saja, Pak Prabowo Subianto sudah melakukan banyak sekali gebrakan, ada seseorang yang mencibir pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Kita cicil energi kita untuk bertahan di dalam keadaan yang memungkinkan kita frustrasi. Hari-hari ini kita ada dalam suasana frustrasi. Melihat perkembangan politik yang masih penuh gejala, intip-mengintip antar partai, sikut-menyikut antar tokoh, ketidak konsistenan di dalam kabinet, karena itu sangat mungkin akan ada evaluasi oleh Presiden Prabowo dalam 100 hari ke depan. Tetapi
Yang harus jadi permanen adalah keinginan kita untuk merawat republik ini. Republik itu dimulai dari desa. Kepala desa itu lebih penting dari kepala negara. Kita, ya, tanpa kepala negara kita hidup, tapi tanpa kepala desa kita nggak tahu apa yang akan diucapkan oleh tetangga saya pada saya. Karena kepala desanya mungkin lagi pakai baju rompi oranye di KPK. Jadi sekali lagi saya ingin supaya kita rawat republik ini. Republik dari awal dimaksudkan untuk menghasilkan kebaikan bersama. Itu dasarnya. Tapi kita mulai cemas bahwa oke, ada Pak Prabowo ingin supaya ekonomi tumbuh 8% itu. Walaupun sekarang kabinetnya mulai ubah sedikit, kan 8% itu dianggap susah untuk dicapai. Oke, menuju 8%. Waktu menuju 8% artinya akan ada ecological footprint. Berapa persen? Bertumbuh 8% akan ada pabrik dibangun, artinya akan ada karbon diproduksi. Bertumbuh 8% artinya akan ada lahan untuk dijadikan food estate misalnya. Pasti di situ ada ukuran carbon tradingnya berapa yang akhirnya terlepas ke angkasa kan. Tetapi itulah pilihan-pilihan sulit bagi kita tuh, bahwa kita ingin mempercepat pengentasan kemiskinan, kita ingin supaya ada keakraban di desa. Tapi selalu pertanyaannya adalah nanti pemerintah mau bantu apa? Itu pertanyaan yang justru menyebabkan kita pasif untuk menghasilkan harapan. Jadi harusnya ucapkan sesuatu dan jadikan ucapan itu peristiwa yang memungkinkan kita berharap. Jadi saya balik lagi logikanya. Anda mesti anggap bahwa pemerintah pusat lagi pesimis, maka Anda yang mesti optimis. Itu dasarnya tuh. Tentu pemerintah pusat akan menyembunyikan pesimisme dia itu dalam angka, di dalam public relation biasa itu tuh. Tetapi terbaca bahwa ini negeri ada dalam keadaan bimbang. Mungkin banyak politisi sekarang yang tiap malam minum Xanax, Esilgen, obat penenang tuh, karena nggak tahu mau ngapain. Viral di mana-mana. Dan pemerintah sedang berupaya untuk membuat konklusi apa yang sedang terjadi sebetulnya. Jadi beri kesempatan pada Presiden Prabowo untuk mengulas 100 harinya akan menghasilkan apa. Sementara Presiden mengulas 100 harinya, kita setiap hari akan kasih semacam semangat bahwa desa tidak akan pernah berhenti memproduksi harapan. Terima kasih. Tuh, itu kritikan dari Bung Rocky di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Kabinet yang tidak konsisten. Kabinet yang tidak konsisten. Tidak konsistennya kayak gimana nih Bung Rocky maksudnya? Coba kalau menurut kalian di eranya Pak Prabowo ini, pemerintahnya Pak Prabowo yang masih seumur jagung ini, apakah tidak konsisten teman-teman? Kalau perasaan saya, feeling saya sangat bagus. Artinya untuk besok? Ya, kalau yang saya baca di akar rumput, di grassroots, di rakyat, sangat bagus, sangat bagus. Dan nanti akan kelihatan lah itu di survei kinerja ya, approval ratingnya berapa. Kalau perasaan saya, feeling saya sangat bagus. Artinya Pak Jokowi optimis dengan kinerjanya Pak Prabowo ini ya? Optimis, sangat optimis. Kalau secara pribadi menilainya berapa Pak? Gimana? Penilaian Ya nggak bisa dong, itu yang menilai keseluruhan dari rakyat. Tapi kalau Pak Kita. Kalau Bapak pribadi, skala 1 sampai 10 berapa Pak? menilainya? Ya, saya nggak bisa. Ini negara besar, ditanyakan ke satu orang yang tidak mewakili. Tapi Pak Jokowi kan kemarin mendukung. Tapi saya melihat di akar rumput, di grassroots, dukungan untuk kinerja Presiden Prabowo sangat bagus sekali. Kira-kira program yang perlu diapresiasi yang mana Pak? Yang awal ini? Yang awal-awal ini? Termasuk masalah makan bergizi gratis sangat bagus, kemudian penanganan ekonomi makronya juga sangat baik, karena apapun kalau kita lihat di negara lain kayak misalnya di
Eropa, negara-negara besar aja sudah masuk ke jurang resesi. Jadi harus kita syukuri bahwa ekonomi kita masih tumbuh di sekitar. Nah, ini cukup berbeda dari responnya Bung Rocky tadi, teman-teman. Kalau Bung Rocky melihat pemerintahnya Pak Prabowo Subianto tidak konsisten katanya, terus memaparkan beberapa kritik, ini Pak Jokowi menilai menuju 100 hari pemerintahnya Pak Prabowo Subianto justru dinilai sangat bagus. Dan aku rasa memang kalau menilainya itu kan ini kan masih hitungannya masih baru gitu kan ya teman-teman. Masih seumur jagung banget lah pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Jadi ya yang aku harapkan gitu kita bisa melihat lebih jauh lagi, maksudnya tunggu dulu, jangan kok kita terburu-buru untuk menilai gitu. Karena ini masih balik lagi ya teman-teman, ini masih terlalu dini untuk menilai bagaimana kinerjanya Pak Prabowo Subianto. 1 tahun aja belum gitu, apalagi kita kok sudah menilai, ya gitu kalau dari aku. Saya bertekad memimpin suatu pemerintahan yang efisien. Saya paham banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa tercapai. Saya paham bahwa setiap organisasi, setiap institusi, apalagi yang sudah terbiasa bertahun-tahun dengan praktek-praktek tidak efisien, pemborosan, akan berusaha untuk mengakal-akalin pimpinan. Saudara-saudara, sudah saya katakan berkali-kali, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Teknik akal-akal itu semua saya paham. Jadi sudah saya buktikan dan saya sekarang merasa semakin percaya, semakin yakin bahwa Indonesia mampu bangkit dengan efisien, mampu bangkit dengan tertib, dengan disiplin, mampu mengelola kekayaan kita, dan kita bertekad mampu mengelola kekayaan kita sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Ini statementnya Pak Prabowo ini tuh mengingatkanku dengan alasan Pak Jokowi yang lebih memilih dan suka belusukan, teman-teman. Ini kan Pak Prabowo membongkar ya, kalau orang tuh suka ngakal-ngakalin pimpinannya gitu ya kan. Kalau kalian ingat, ada alasan kenapa Pak Jokowi ini lebih suka turun langsung gitu ya. Dan bahkan kalau menurut pengawalnya, itu Pak Jokowi itu seringkali ketika turun langsung melewati daerah yang tidak semestinya. Misalkan lewat si A nih ya, jalurnya tuh lewat jalur yang mulus tuh yang sini. Tapi Pak Jokowi biasanya memilih jalan yang satunya lagi sekaligus untuk mengecek ini infrastruktur di sini bagus nggak gitu. Dan itu sering kali terjadi gitu loh. Ketika Pak Jokowi itu belusukan, orang-orang sudah menyiapkan nih, udah dibagus-bagusin gitu loh perkiraan jalan yang akan ditempuh, akan dilewati oleh Pak Joko Widodo. Tapi ternyata Pak Jokowi lewat jalan lain, yang mana membuka ternyata ini masih belum merata nih gitu loh pembangunannya. Bahkan seringkali Pak Jokowi itu melewati aspal atau jalan yang berlubang seperti itulah. Dari situlah kemudian Pak Jokowi bisa mengoreksi para pejabat daerah di sana kayak gitu. Ini sering banget dulu ditanyakan karena kayak ngapain sih buang-buang uang gitu ya, dengan adanya Pak Jokowi belusukan gitu kan, bisa lewat VC aja gitu. Balik lagi nih, ini menyambung statementnya dari Pak Prabowo Subianto, orang-orang tuh pada suka ngakalin gitu loh. Makanya kalau lewat VC bisa efisien tentunya gitulah. Cuma sisi buruknya ya itu tadi, orang ketemu langsung aja belusukan langsung masih diakal-akalin, apalagi kalau itu lewat VC aja gitu teman-teman. Tidak cuma ketika Pak Prabowo menyampaikan ini ketika sudah menjadi presiden. Kalau kalian ingat lagi, ketika masih menjadi menahan Pak Prabowo Subianto ini pernah membocorkan rahasia dapurnya
para menterinya Pak Joko Widodo. Kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya. Pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini, nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Nah, dia mau terbang duluan. Nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pengalaman jadi menteri, jadi udah tahu teman-teman. Pak maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Kan? Ini perkataan dari Pak Prabowo Subianto sewaktu Pak Prabowo masih menjadi menteri, OTW jadi presiden waktu itu ya. Gitu. Jadi Pak Prabowo membocorkan rahasia dapurnya para menterinya Pak Jokowi, di mana ketika setiap kali kunjungan cukup susah ya untuk mengajak menterinya itu satu pesawat dengan Pak Joko Widodo, karena udah tahu ketika nanti di pesawat bakal ngobrol, bakal diskusi teman-teman, nggak istirahat gitu loh. Emang luar biasa sekali Pak Jokowi ini, kalau masalah rakyat itu udah diterjang terus gitu loh ya, luar biasa. Dan apalagi yang melanjutkan ini semuanya Pak Prabowo Subianto yang jiwa nasionalisme sudah tidak bisa diragukan lagi, masalah Indonesia sudah tidak bisa diragukan lagi. Keren pokoknya. Tapi ada yang menarik teman-teman. Di eranya Pak Prabowo ini kan ada beberapa program yang diusung oleh Pak Prabowo. Salah satunya itu soal makan bergizi gratis. Kemarin sempat ada rame-rame nih soal makan bergizi gratis. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang, Jepang sudah mulai ikut ya support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran BPN yang ada, karena pasti sangat terbatas pasti. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa Kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini, sebenarnya yang kita sambut, ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis lagi dong. Jadi begini, sebenarnya yang kita sambut baik itu adalah niat dari para pimpinan daerah. Menyiapkan juga anggaran untuk makan bergizi gratis di daerah masing-masing. Tinggal kita kok minta pemerintah pusat mengkoordinasikan.
apakah anggaran yang disiapkan oleh para pemerintah daerah ini cukup untuk semua atau harus kemudian ada subsidi dari pemerintah pusat sehingga penggunaan APBN itu kemudian menjadi terbantu dan berkurang. Ya kalau iuran namanya udah nggak makan gratis. Nah ini dia teman-teman. Jadi ada kemarin itu usul dari DPD gitu ya. Karena melihat ini kan membutuhkan anggaran yang cukup besar gitu ya. Dan memang kalau di tahun pertama ini belum 100% uangnya untuk makan bergizi gratis. Ada usulan yang cukup membuat terkejut gitu ya. Karena usulan dari DPD itu katanya ya meminta untuk masyarakat ikut andil dalam arti iuran gitulah ya. Tapi kemudian tenang teman-teman, tenang dulu. Kemudian dijawab oleh DPR Pak Dasko yang mengatakan ini kan ya makan bergizi gratis. Kalau misalkan ada iuran ya namanya bukan gratis lagi gitu loh. Namanya beli makanan itu ya kan. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.